Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa ahli min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian zuhur yang mudah-mudahan kajian ini bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi puasa. Pada pertemuan tersebut saya sampaikan bahwasanya inti daripada puasa dalam kajian fikih Islam adalah al-imsaku an jami'il mufattirah, menahan diri dari segala macam bentuk yang membatalkan. Bentuknya ada 3. Yang pertama al-akl, makan. Yang kedua asyurb, minum. Yang ketiga asyahawat, hawa nafsu. Nanti kita akan bahas dari 3 perkara ini yang betul-betul membatalkan itu bentuknya seperti apa, sampai akhirnya kita bisa menghadirkan betul-betul puasa kita sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Menahannya itu dari mulai masuknya waktu fajar, salat subuh maksudnya, sampai tenggelamnya matahari. Maka nanti ada kaitannya bagaimana dengan orang yang ketika sahur kemudian mendengar azan Allahu Akbar, sedangkan di dalam mulutnya ada makanan. Apa yang dia harus lakukan? Lalu bagaimana dengan orang yang ingin berbuka puasa? Karena ini kejadian, Pak. Orang ingin buka puasa nungguin waktu maghrib, apalagi orang yang pas sahurnya bablas, udah pengen cepat-cepat buka puasa. Akhirnya dia tungguin waktu azan maghrib. Kebetulan nggak melihat TV, hanya patokannya toa masjid. Akhirnya dia dengar ada orang baca Allah, baru Allah doang dia langsung buka. Karena saking pengen makannya. Ternyata bukan azan yang diucapkan, tapi sholat Allahumma sholli. Nah, ini bagaimana hukum puasanya nih? Ketika orang berbuka tapi bukan pada waktunya, padahal tinggal 1 detik lagi Ustaz, padahal tinggal 2 detik lagi Ustaz. Wah, hakada, nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, berbicara tentang puasa, kita harus tahu apa syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Ada yang tahu di sini, Pak? Kita sudah, apa? Sudah balik. Terus niat. Terus menahan makan dan minum. Nah, dari sekian jawaban yang ada, ini dalam kajian fikih sudah dipetakan. Sudah dipetakan. Nanti ada yang namanya Pak syarat sah puasa. Ada yang namanya syarat wajib puasa. Kapan orang dikatakan wajib puasa? Ada yang mengatakan rukun puasa. Maka kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan menjadi ilmu
dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini lebih baik lagi dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul musannif, pengarang kitab At-Taqrirat mengatakan, syurutu sihhatis shaum arba'ah. Syarat sah puasa itu ada 4. Ini kita bicara syarat sah puasa. Ada berapa? 4. Yang pertama dikatakan al-Islam. Orang dikatakan sah puasanya kalau dia adalah seorang muslim. Contoh, insya Allah di sini nggak ada. Ada tetangga kita subuh ngikut sahur, puasa, tengah hari bolong, entah karena apa dia murtad. Apakah puasanya batal? Naam, iya. Puasanya batal. Karena apa? Syarat sah puasanya yaitu Islam sudah gugur. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya dia murtad kemudian masuk Islam lagi? Ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Tuh. Ini terkait syarat sah yang pertama, al-Islam, yaitu dia harus orang Islam. Maka kalau ada orang puasa, dia nggak beragama Islam, dalam Islam tidak sah puasanya. Sekalipun dia puasa 100 hari, tidak sah. Ini syarat yang pertama, al-Islam. Yang kedua, dikatakan al-aqlu, harus sadar, punya akal, nggak gila. Maka di sini dikatakan fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Dia harus sadar, berakal dan tidak gila selama waktu puasa. Ingat tadi waktu puasa dari kapan, Pak? Dari waktu fajar sampai waktu matahari teranggap. Nih misal saja, kalau ada kejadian di tengah-tengah kita, ada mungkin tetangga lagi. Saya nggak berani ngomong saudara bapak atau bapak marah sama saya. Ya, ada tetangga kita sudah puasa, tiba-tiba qaddarallah, Allah takdirkan dia gila. Allah takdirkan dia gila. Gilanya hanya lahdzah, kata para ulama, hanya sesaat. Bagaimana hukum puasanya? Pagi masih ngobrol sama kita, siang masih ngobrol sama kita, sore gila. Ngomong ngalor ngidul nggak jelas, pokoknya kayak orang gila. Bagaimana hukum puasanya? Kata para ulama, kalau urusannya sudah akal yang hilang karena gila, maka puasanya juga tidak sah, alias batal. Nanti ketika dia sadar lagi, maka puasa yang tadi itu dia kena apa? Qadha. Karena tidak sah. Nah ini, maka dikatakan falau junna walau lahzatan wahidan batala saumuhu. Kalau seandainya tiba-tiba dia gila, walaupun hanya 1 detik, 2 detik, 3 detik dia gila, maka pada saat itu puasanya tidak sah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau seandainya pingsan bagaimana? Orang puasa, kebetulan nggak sahur, akhirnya kerja, di dalam pekerjaannya masih menahan puasa, pingsan, blek. Bagaimana hukum puasanya? Dikaitkan dengan tadi, syarat sah puasa harus berakal. Kata para ulama, kalau kaitannya dengan pingsan, selama, ini pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i, selama pingsannya enggak seluruh waktu puasa, maka puasanya sah. Misalnya, pingsannya dari habis sholat subuh, dia pingsan. 5 menit sebelum maghrib sadar. 5 menit sebelum maghrib sadar, maka puasanya sah. Tapi kalau seandainya jami'un nahar, seluruh waktu puasanya dia pingsan, dalam satu madhab dikatakan puasanya batal. Puasanya batal. Tapi dalam mazhab lain dikatakan tidak batal, dipermisalkan seperti orang yang tidur seharian. Ada orang puasa tidur seharian? Ada. Habis waktu subuh mungkin begadang. Begadangnya sih bagus, alhamdulillah ya. Sholat taraweh, sholat witir, sholat malam, sholat hajat, sholat taubat, masya Allah, cakep banget kan? Kagak tidur-tidur sampai dia sahur, dia tungguin waktu fajar. Setelah fajar, dah waktunya tidur. Dari abis subuh tuh sampai maghrib dia kagak bangun. Gimana hukum puasanya? Sah nggak? Sah. Tuh.
Maka kalau ada orang puasa pingsan, di situ ada dua mazhab. Kita ngambil mazhab yang tidak membatalkan. Jadi kalau ada orang pingsan, kemudian bangun sebelum maghrib, sah. Bangun setelah maghrib, sah. Ini yang kita amini. Walaupun ada mazhab lain dalam fikih Syafi'i, pendapat yang mengatakan tidak sah dan wajib diqadha. Nah ini. Yang kedua, syaratnya harus berakal. Yang ketiga, ini kaitannya dengan mudah-mudahan masih ada saudari-saudari kita yang di musola perempuan khusus. Syarat sah puasa an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Dia harus bersih dari haid dan nifas. Maka ini sebuah rukhsah daripada Allah, dan sudah Allah takdirkan kepada kaum wanita, perempuan itu ada masa-masa di mana dia tidak berpuasa. Ada yang bertanya, Ustadz, saya tetap pengen puasa meskipun saya haid. Kan tinggal nahan makan minum. Apa hukumnya Pak? Seorang haid, dalam keadaan haid, kemudian niat puasa Ramadan 30 hari. Padahal haid, keluar darah. Kemudian dia tetap maksain puasa. Apa hukum puasanya? Haram. Haram. Walaupun itu ibadah. Naam. Sebab ibadah ada tata caranya. Ibadah ada adabnya. Ketika Allah katakan tidak wajib bagimu puasa, wahai perempuan yang haid, maka tidak perlu puasa. Ketika kita puasa, berarti kita menentang perintah, menentang aturan Allah. Maka dikatakan haram bagi perempuan yang haid meniatkan dirinya berpuasa. Sekalipun dia puasa 30 hari, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dan tetap wajib mengqadha selama dia meninggalkan puasa dalam keadaan haid. Nah ini. Maka di sini dikatakan apa? Syarat yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Nifas itu perempuan setelah melahirkan. Fayushtaratu an takunal mar'atu tahirata fi jami'in nahar. Maka disyaratkan bagi perempuan itu harus dalam keadaan suci, bersih selama waktu puasa. Subuh udah niat puasa masih bersih. Kemudian zuhur masih 5 menit sebelum maghrib keluar darahnya. Bagaimana hukum puasanya? Batal. Dan pada saat itu berarti sudah wajib mengqadha hari itu nanti di luar Ramadan. Kalau 2 hari, 2 hari digantinya. 3 hari, 3 hari digantinya. Dan seterusnya. Ini perempuan kalau dalam keadaan haid dan nifas. Bagaimana dengan perempuan yang istihadah? Ini laki-laki, kita kudu tahu nih darah perempuan. Karena kita imam buat istri-istri kita. Jangan sampai istri kita nanya, Bang, darah apa nih Bang? Perasaan haid saya udah lebih dari 15 hari. Kita harus tahu. Oh mah, itu darah istihadah namanya. Atau anak kita haid sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 15 hari. Kemudian hari ke-16, ini harus kita tahu. Haid itu paling panjang 15 hari. Maka setelah 15 hari masih keluar darah, itu darahnya bukan darah haid. Namanya darah kotor yang disebut dengan istihadah. Darah istihadah. Apa bedanya Ustadz? Nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bedanya darah haid dengan darah istihadah adalah kalau orang perempuan keluar darahnya darah haid, maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Terus sholatnya wajib diqadha? Enggak. Kalau ada istri haid ya di bulan Ramadan, ya dia tidak berpuasa dan dia tidak sholat. Apa yang wajib diqadha? Yang wajib diqadha hanya puasanya saja. Sholatnya tidak. Maka para sahabat pernah mengatakan, kami diwajibkan untuk mengqadha puasa, tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Tapi nanti masalah qadha sholat pada waktunya insya Allah akan kita sampaikan ilmunya. Intinya perempuan yang haid, kalau seandainya dia meninggalkan puasa, yang wajib dia qadha hanya puasanya, bukan sholatnya. Sholatnya dia tinggalkan, naam, perlu diqadha ketika bersih, tidak perlu diqadha. Tapi puasanya wajib diqadha. Lalu bagaimana dengan istihadah?
Istihadah itu darah yang keluar setelah 15 hari haid. Setelah 15 hari haid. Maka pada saat itu perempuan kalau masih keluar darahnya setelah 15 hari waktu haid, darah yang keluar pada hari ke-16 disebut darah istihadah. Pada saat itu tetap wajib puasa, tetap wajib sholat. Yang punya anak perempuan hati-hati, apalagi kalau anaknya umur 9, 10, masa-masa keluar darah tuh, awal dia balik perempuan, harus tahu. Nanti jangan-jangan bapaknya ditanya, "Pak, kok aku di bawah merah-merah?" Oh, itu mah saus sambal nempel. Nggak usah. Kan nggak mungkin. Kita harus tahu, oh nah ini kamu tandanya sudah balik, kamu sudah wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Sebab pada saat itu sudah dicatat oleh Raqib dan Atid. Nah, ini kaitannya dengan darah haid dan istihadah. Kemudian yang terakhir, syarat sah puasa adalah al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Orang dikatakan puasanya sah kalau dia tahu kapan waktu puasa, kapan waktu berbuka. Nah, ini penting. Tadi saya katakan, kalau seandainya ada orang sedang sahur. Ini saya ingin memberikan satu ilmu yang sering ditanyakan oleh beberapa kelompok masyarakat, ya. Apakah betul Ustaz jadwal imsak itu bid'ah? Karena ada orang mengatakan jadwal imsak bid'ah. Karena Nabi nggak pakai jadwal-jadwalan ketika bulan puasa, sahabat nggak pakai jadwal-jadwalan, jadwal imsak maksudnya ketika puasa. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Saya katakan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jadwal imsak yang dibuat oleh guru-guru kita dan tersebar khususnya di Indonesia itu tidak bid'ah tapi ada sandarannya. Apa Ustadz sandarannya? Rasulullah pernah ditanya, berapa jarak antara waktu beliau berhenti makan sahur dengan waktu masuknya sholat subuh? Saya ulangi lagi. Nabi pernah ditanya tentang berapa jarak antara Nabi selesai makan sahur dengan waktu sholat subuh. Dikatakan oleh para sahabat, khamsuna ayah. Jaraknya kurang lebih seperti orang baca Al-Quran 50 ayat. Halo, Al-Qurannya ada semuanya? Halo, Al-Qurannya sudah dibuka semuanya? Pernah nggak baca ayat 50 ayat? Hitung coba. Ketika kita baca 50 ayat, maka akan terhitung dalam hitungan waktu hanya 10 sampai 15 menit paling banyak. 10 sampai 15 menit. Maka waktu itulah yang dibuat jadwalnya sama para ulama kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya apa? Berhenti makan sebelum waktu fajar kurang lebih 50 ayat. 50 ayat itu diperkirakan 10 sampai 15 menit. Maka kalau dilihat jadwal imsak, mungkin Telkom mengeluarkan kalender Ramadan. Ada jadwal imsak, betul? Lihat, antara waktu imsak dengan waktu sholat subuh kurang lebih 10-12 menit. Dan ini ada sandarannya ketika baginda Nabi ditanya berapa jarak antara waktu berhenti makannya baginda Nabi ketika sahur dengan waktu sholat subuh, dikatakan khamsuna ayat, 50 ayat. Jadi ada sandarannya. Tapi ada yang perlu kami tekankan. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau udah waktu imsak tapi kami tetap pengen makan? Boleh gak Pak? Boleh. Waktu sebenarnya nggak boleh makan itu adalah kalau sudah waktu subuh. Waktu subuh. Sedangkan waktu imsak tetap boleh makan. Maka ketika misalnya ada yang mungkin kerjaan lagi lembur sampai akhirnya tertidur, bangun-bangun 5 menit sebelum azan subuh, masih boleh makan? Naam, boleh. Makan boleh. Minum boleh, ngerokok boleh, minum kopi boleh, makan kolak boleh, selama masih waktu imsak, bukan waktu subuh. Tapi kalau sudah terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sini masih gigit rendang, boleh nggak ditelan? Lah, harus kita keluarkan.
Falyulqihi, kata baginda Nabi, maka lontarkanlah makanan tersebut. Jangan ditelan. Kalau ditelan batal puasanya dan wajib menahan seperti orang puasa. Hati-hati. Kalau ada orang mendengar azan nanggung, nggak ada nanggung dalam fikih puasa. Rokok setengah lagi rokoknya, nanggung, nggak ada nanggung dalam fikih puasa. Lagi ngerokok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah kumur-kumur langsung. Lagi minum kopi, lagi seruput, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lepehin yang ada di dalam mulut, kumur-kumur. Ustadz, masih berasa kopinya di sini, Ustadz, bagaimana? La ba'sa, nggak apa-apa. Karena ini minal ma'fuat, dari perkara yang dimaafkan dalam Islam. Karena nggak mungkin sudah di sini dikoek-koekin, susah. Apalagi kalau ada daging nyangkut. Nah, tetap boleh ditelan, boleh. Nah ini penting saya sampaikan supaya kita melaksanakan ibadah puasa ala ilmin, di atas ilmu. Jadi kalau masih waktu imsak boleh makan. Yang nggak boleh makan, bahkan harus kita keluarkan makanan dalam mulut kita ketika kita mendengar waktu azan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Nah, begitu juga waktu berbuka. Kalau kejadian kayak tadi, hati-hati mah. Biasanya dulu saya masih ingat banget kecil. Kalau kecil kita cari TV yang duluan azan, betul ya? SCTV atau apa kita cari dulu kita. Nah, bagaimana nih kita hukum puasa ketika berbuka? Kata para ulama, harus betul-betul yakin. Yakin waktu sahur masih ada, yakin waktu maghrib sudah masuk. Maka ketika waktu maghrib sudah kita yakini masuk, silahkan. Tapi kalau belum ada azan, belum ada apa-apa, hanya patokan kata-kata Allah, jangan-jangan bukan azan, orang lagi sholawatan kayak tadi, Allahumma shollilah. Belum makan, bagaimana? Ya sudah, udah keburu makan, wajib dia nanti mengqadha harinya tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, syarat sahnya puasa ada 4. Pertama, dia harus muslim. Kedua, dia harus berakal. Ketiga, dia harus bersih, khususnya perempuan nih, bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, harus tahu kapan waktu memulai puasa dan kapan waktu berakhirnya puasa. Selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Saya akan tambahkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu apa syarat orang dikatakan wajib puasa? Kalau tadi sah puasa, wajib puasa. Kapan orang dikatakan wajib puasa? Maka yang pertama sama. Orang dikatakan wajib puasa kalau dia Islam, Muslim. Seorang Muslim wajib puasa. Halo Pak, kita sama-sama mengingatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita Islam. Dengan Islam kita, pintu surga kuncinya ada di tangan kita. Walaupun banyak maksiatnya Ustaz, na'am. Selama kita masih berpegang teguh dengan 2 kalimat syahadat, kita aman. Surga pasti kita masuk. Bedanya kalau banyak maksiatnya, ya digoreng dulu bentaran di neraka. Tahu neraka bentarannya berapa? 1 harinya seperti ribuan tahun. Digoreng dulu tuh. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Apalagi janji Allah di setiap malam bulan Ramadan, Allah selamatkan hamba-hambanya dari sengatan api neraka. Yakini Pak, puasa kita menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kalau kita ngaku Muslim, jangan mampir ke warteg. Kalau nggak ada uzur syar'i, kita buka puasa. Emang ada Ustadz uzur syar'i orang boleh buka puasa? Nah, contoh, ada orang kerja bangunan, dia buat bangunan, ngangkatin yang berat-berat. Boleh nggak dia berbuka? Kalau dia tahu dirinya, kalau tetap berpuasa akan pingsan, bahkan ada hal yang mudarat akan terjadi pada dirinya, pada saat itu Islam mengizinkan dia berbuka. Orang yang biasa nganter paket yang banyak tuh, siang hari bolong, Masya Allah udah kaya, bolak-balik kanan kiri bawa paket, Shopee gitu kan. Itu bagaimana? Kalau emang karena perjalanan itu membuat dia sampai, karena saking banyaknya barang yang harus diantarkan, dia mengatakan, kalau saya lanjut ini, dan ini adalah amanah saya, menyampaikan amanah orang, kalau enggak saya dapat dari mana lagi makanan dan nafkah saya. Maka pada saat itu yang tahu dia mampu puasa atau tidak, dia dan Allah. Maka ketika dia mengatakan, wah udah gak mampu nih, bisa jatuh di jalan nih, bisa tabrakan, naudzubillah, maka dia boleh berbuka. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, berbukanya pun dengan adab.
Dengan apa? Adab. Jangan mentang-mentang saya kan kerja bangunan Ustadz, makanya saya berbuka. Iya, silakan berbuka kalau memang yakin dirinya nggak mampu melanjutkan puasa. Tapi jangan di depan orang yang berpuasa. Ngerokok depan orangnya. Ayo gabung. Ada kopi di depannya. Ayo ngopi garam. Lah, tetap kita menjaga adab orang yang berpuasa. Silakan berbuka. Datang ke sebuah ruangan kecil, minum, glek-glek, udah. Langsung lanjutkan pekerjaannya. Bukan glok mana? Sate padang, rendang, apalagi keluar semuanya. Lah, ini mah emang niat kagak puasa. Bukan karena tidak mampu. Maka kategori orang yang seperti ini itu antara dia dengan Allah. Kalau dia betul-betul mengatakan, aduh saya udah gak mampu ini untuk puasa, maka boleh silakan berbuka. Dan dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Ini yang pertama, syarat wajib orang berpuasa adalah al-Islam. Dia seorang muslim. Yang kedua, mukallaf. Apa itu mukallaf? An yakuna balighan aqilah. Tadi sebutkan sama Bapak ini. Syarat wajib orang puasa harus akil, harus baligh. Maka anak-anak kecil kayak anak saya baru belajar jadi orang tua. Anak paling gede saya umur 7 tahun. Saya latih, "Bang, ayo puasa." Puasa apa? Apaan tuh puasa? Nahan makan, nahan minum. Lapar dong. Iya. Tapi nanti kamu tengah hari buka nggak apa-apa. Nah, orang tua kita rata-rata ngajarin begitu. Kita ajarin puasa. Apakah dia sudah wajib umur 7 tahun? Belum. Ketika sudah baligh, maka wajib baru dia berpuasa. Kapan orang dikatakan baligh? Kata ulama fikih kita, rata-rata orang baligh itu umur 9-10. Ini hanya rata-rata. Walaupun yang menjadi tanda seseorang itu baligh, kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah mengeluarkan darah haidnya. Nah, kemarin ada jemaah saya mengatakan, "Ustaz, cucu saya Ustaz, sekarang dia lagi kebingungan. Kenapa? Baru kelas 2 SD udah haid." Ini nggak tahu faktor makanan atau hormon, kita nggak tahu. Bayangin kelas 2 SD berarti umur berapa tuh? 8 kurang lebih. Karena dalam kategori normalnya, kata para ulama fikih, biasanya umur 9-10 haid atau mimpi baligh. Itu umur 9-10. Kalau umur 9-10 nggak ada tanda-tanda dia mimpi, nggak ada tanda-tanda dia mengeluarkan darah, kata para ulama fikih, batas akhirnya umur 15 tahun. Makanya kalau punya anak, tanyain, "Bang, udah mimpi belum?" "Mimpi apaan, Pak?" Ajarin pelan-pelan. Kalau memang udah umurnya 9, kalau umur 7 tahun jangan ditanyain dulu, ntar bingung dia cari tahu nanti. Sekarang udah bahaya ini. Ya. Umur 9-10 tanyain, "Abang udah mimpi?" "Mimpi apa, Mak?" "Mimpi kamu begini. "Oh iya Pak, pernah Pak, Mak." "Berarti kamu udah baligh." Yang perempuan ditanyakan, "Kamu udah pernah keluar darah belum?" Tanyakan. Ini tugasnya orang tua. Kalau tidak begitu, dosa kita membiarkan anak kita padahal sudah baligh, tapi tidak tahu syariat Islam yang wajib atasnya. Nah ini, maka yang kedua, syarat wajib orang berpuasa, dia akil, dia baligh. Kemudian, yang ketiga, al-itaqah. Orang dikatakan wajib berpuasa kalau dia mampu. Kalau dia apa? Nah tadi kaitannya orang kerja berat, kalau memang nggak mampu nggak wajib. Al-itaqah. Maka di sini dikatakan al-qudratu 'ala siyam wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Nah, dikatakan orang dikatakan mampu itu ada yang mampu secara syariat, ada yang mampu secara kondisi fisik. Mampu secara syariat maksudnya bagaimana? Dia mampu karena dia tidak haid, dia tidak nifas, mampu. Kalau seandainya bukan secara syariat apa? Dia mampu untuk puasa karena dia masih seger badannya, bukan dalam keadaan sakit. Nah, kalau orang tua bagaimana? Misalnya umur udah 70 tahun, tiba-tiba ya keadaannya memang sudah lemah. Apakah wajib puasa? Dalam Islam gugur puasanya karena al-itaqah, kemampuan untuk puasanya tidak ada. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang, nih ilmu juga buat semuanya, punya berpuasa, kemudian dia sakit, selama sakitnya nggak puasa, meninggal. Bagaimana hukum puasanya? Dalam satu hadis dikatakan kalau ada orang meninggal dan dia punya utang puasa, maka yang puasa walinya atau kerabatnya.
Tapi hukum puasa bagi wali dan kerabatnya hanya bersifat mustahab, anjuran saja. Kalau nggak mampu puasain, bayarin fidyah. Nggak mampu bayarin fidyah, nggak ngapa-ngapa, kerabatnya nggak dosa. Ini kalau punya keluarga yang meninggal dan punya utang puasa. Cara pertama puasain, cara kedua bayarin fidyah. Kalau nggak mampu dua-duanya, sudah urusan dia dengan Allah. Tinggal kita doakan yang terbaik buat orang-orang yang sudah mendahului kita. Selanjutnya, syarat sah puasa adalah as-sihhah. Harus dalam keadaan sehat. Maka orang sakit nggak wajib puasa. Apalagi kalau seandainya sakitnya harus cuci darah, harus ada suntikan A, suntikan B. Nanti pada waktunya insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas apakah suntikan-suntikan dengan berbagai macam bentuknya itu membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas. Bukan saat ini insya Allah. Yang jelas syarat wajib puasa yang keempat adalah as-sihhah. Dia harus sehat. Yang kelima adalah al-iqamah. Apa itu al-iqamah? Dia mukim, bukan dalam keadaan safar. Kalau orang dalam keadaan safar, dia boleh nggak puasa. Gugur syarat wajibnya. Ustaz, tapi saya sering jalan-jalan Ustaz. Dalam sebulan itu bisa jalan-jalan beberapa hari Ustaz. Mana yang lebih baik, puasa atau berbuka? Dalam hal ini kata para ulama, kalau kita termasuk orang yang biasa jalan-jalan, maka afdolnya puasa. Tapi kalau seandainya kita jarang-jarang jalan-jalan, maka pada saat jalan-jalan afdolnya berbuka. Tuh. Sebab apa? Berbuka puasa di dalam safar itu rukhsah. Rukhsah adalah hadiah. Hadiah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jarang-jarang jalan-jalan silakan berbuka. Tapi kalau sering jalan-jalan lebih baik puasa. Dan terakhir sebagai penutup, rukun puasa ada 2. Yang pertama tadi niat, yang ketiga, yang kedua adalah apa? Menahan diri tadi itu. Menahan diri dari makan dan minum. Itu rukun puasa pada intinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan bisa membimbing kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau bersalat tarawih dan lain sebagainya. Yang mana semuanya ini kita niatkan mudah-mudahan ibadah puasa kita sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang betul-betul bisa mendirikan puasanya dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ampunan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahulu kita dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, maka kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada yang berat megang Qur'annya, masih ada yang berat sholat tarawihnya, masih ada yang berat untuk bersedekah di bulan Ramadannya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menghadirkan ibadah-ibadah terbaik kita, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir kita, kalau memang hari-hari ini Allah sudah takdirkan kita akan kembali kepadanya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمؤمنين آمين. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.